Bapak, Ibu, Saudara, dan adik yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 hingga 8 GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga. Kiranya ibadah kita pada malam ini dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Keanekaragaman adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Karena itu, setiap umat Tuhan harus mampu mempertahankan identitas diri di tengah kehidupan masyarakat sekitar lainnya. Setiap kita harus dapat bekerja sama, hidup penuh toleransi, namun tetap bertahan pada ajaran Alkitab. Pengetahuan kita dalam hidup ini akan selalu tidak lengkap dan tidak sempurna. Sebab itu, sikap dan tindakan kita pertama-tama harus didasarkan pada kasih bagi Tuhan Allah dan orang lain. Sikap kita sebagai warga jemaat secara umum dan secara khusus kehadiran kaum muda GPIB sebagai saksi-saksi Kristus di dunia haruslah memancarkan terangnya yang ajaib dan kasih Kristus yang sejati, nyata di tengah keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema sikap umat di tengah keanekaragaman. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari kita berdiri. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia merawat kami. Sekalipun sering kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami, ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus Tuhan.
Umat Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Sebelum kita berdoa, kita persiapkan Alkitab kita dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh kuasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Bapa di surga karena atas kasih dan anugerahnya, tepatnya hari ini tanggal 15 Juli, kita boleh mengingat rayakan kembali akan hari ulang tahun dari Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 11 Juli, kita juga merayakan hari ulang tahun dari Pelkat PKB yang ke-39. Untuk itu, selamat kepada kaum bapak dan juga rekan-rekan pemuda, tetap semangat,
terus berkreasi dalam beraktivitas, serta tetap berhikmat dalam keberagaman. Jemaat yang terkasih, mengawali renungan ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat akan semboyan bangsa kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda, tetap satu juga. Semboyan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dikaruniai dengan begitu banyak suku, budaya, bahasa, serta tradisi dan ciri khas yang ada dalam setiap daerah. Namun, tidak jarang keunikan tersebut menjadi bumerang bagi bangsa kita. Ketika ada sekelompok atau orang yang menonjolkan dirinya dan tidak menerima akan perbedaan tersebut. Kondisi seperti ini tentu akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan tidak adanya sukacita dalam kehidupan bermasyarakat. Bacaan firman Tuhan malam ini mau mengajak kita sekalian untuk belajar dari apa yang terjadi dalam jemaat di Korintus dan bagaimana Rasul Paulus menyikapi akan masalah perbedaan yang ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kota Korintus merupakan suatu kota metropolitan yang maju, dan kota ini berada di antara Laut Tengah dan Laut Adriatik dan mempunyai 2 pelabuhan yang terletak di sebelah barat dan di sebelah timur. Kondisi yang demikian membuat kota Korintus menjadi salah satu pusat perdagangan yang utama di wilayah Laut Tengah. Ada banyak kapal-kapal besar yang singgah untuk mengadakan bongkar muat barang serta melakukan kegiatan transaksi ekonomi lainnya. Karena letaknya yang strategis inilah membuat kota Korintus tumbuh dan berkembang di tengah pluralitas, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Masyarakat di Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani dan kekaisaran Roma yang memerintah pada saat itu. Budaya Yunani ini sangat terkenal dengan politeisnya atau menyembah banyak dewa, yang membuat penduduk kota Korintus pun menjadi umat yang menyembah banyak dewa. Di antaranya ada dewa Asklepius atau dewa penyembuh, juga ada Dewi Aprodit, dan juga dewa-dewa lainnya. Bahkan di sana terdapat kuil-kuil khusus untuk menyembah para dewa tersebut. Sekitar tahun 52 Masehi, saat perjalanan perkabaran Injilnya yang kedua, Rasul Paulus tinggal di kota Korintus selama kurang lebih 18 bulan. Dan selama itu juga, ia melayani umat Tuhan di sana sambil mengerjakan pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus karena ia mendengar kabar bahwa umat di sana telah berlaku tidak setia terhadap imannya. Mereka mengikuti ritual-ritual penyembahan berhala dan tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan iman Kristen. Tidak hanya itu, terdapat juga perpecahan karena golongan atau kelompok yang berbeda. Mereka saling meninggikan diri sehingga sebagian umat berbuat sesuka hati mereka tanpa memikirkan apakah itu benar atau salah. Salah satu masalah yang dimaksud adalah seperti yang tertulis dalam bacaan kita malam ini, yaitu mengenai boleh atau tidaknya memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ada beberapa pertanyaan di antara mereka, yaitu, apakah orang percaya boleh menerima undangan makan oleh sanak saudara atau teman mereka yang tidak seiman? Pertanyaan berikutnya, apabila mereka menerima undangan tersebut, apakah mereka harus mengadakan pemeriksaan atas makanan yang dihidangkan? Untuk menjawab pergumulan di jemaat Korintus, Rasul Paulus dalam bacaan kita malam ini memberikan penjelasan mengenai makanan persembahan berhala. Jika kita cermati, maka masalah utama di sini adalah bukan terletak pada makanan yang dipersembahkan itu sendiri, namun yang menjadi masalah adalah ketika adanya perselisihan di antara 2 kelompok tersebut. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa sah-sah saja memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala,
Tetapi bagi kelompok lain, mereka berpendapat bahwa ketika seseorang memakannya, maka di saat yang sama orang tersebut ikut menyembah berhala. Perselisihan pendapat ini terjadi antara dua kelompok besar saat itu, yakni kelompok yang pertama adalah orang-orang yang telah lama menjadi Kristen, dan kelompok kedua adalah mereka yang baru menjadi Kristen. Mereka yang sudah lama menjadi Kristen berpendapat bahwa tidak ada masalah ataupun dosa yang ditimbulkan ketika ada orang memakan makanan dari yang telah dipersembahkan kepada berhala. Bagi kelompok pertama ini, tidak ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup, seperti pada ayat 6. Paulus dalam pembukaan perikop ini memberikan kritikan bagi kelompok pertama ini, karena mereka yang disebut memiliki pengetahuan menjadi sombong akan apa yang dimilikinya tersebut. Kesombongan itu menyebabkan mereka kehilangan kasih. Padahal kasih memiliki kemampuan untuk membangun pribadi seseorang. Maksudnya dari membangun pribadi adalah dapat mengembangkan dan menyalurkan atau menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, supaya orang lain pun memiliki pengetahuan yang sama dengannya, dan hal tersebut juga akan mendatangkan berkat bagi diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Paulus secara tegas menyampaikan kritikannya bagi kelompok pertama tadi, orang yang telah lama menjadi Kristen, bahwa sikap mereka itu tidak memikirkan kelompok lainnya atau orang yang lainnya, seperti ditunjukkan di ayat yang ke-10. Perbuatan mereka yang duduk makan di dalam kuil berhala menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang lemah hati nuraninya. Dan ketika ada orang yang lemah melihat orang-orang yang mempunyai pengetahuan ini makan di dalam kuil berhala, maka secara otomatis akan timbul dugaan bahwa mereka menyimpang dari ajaran kekristenan dan berbalik menyembah berhala. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah seperti itu. Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa mereka meyakini tidak ada berhala di dunia. Bagi kelompok orang-orang yang baru dalam bacaan kita, mereka memiliki iman dan sikap yang sangat sensitif terhadap masalah berhala seperti ini. Mereka masih rentan untuk dipengaruhi oleh orang-orang kafir di sekitar mereka. Dan untuk itu, mereka berusaha menjauhi segala bentuk penyembahan berhala. Bagian akhir dari bacaan ini menyampaikan secara tegas tentang pandangan Paulus terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok yang pertama atau orang yang telah lama menjadi Kristen. Bagi Paulus, pengetahuan yang mereka miliki bisa melukai hati nurani dan menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika hal itu disalahgunakan. Tidak hanya itu, pada ayat 12 dikatakan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan dosa terhadap Kristus. Secara tidak langsung, Paulus ingin menyampaikan bahwa pengetahuan yang mereka miliki hendaknya digunakan secara bijak dan berhikmat. Gunakanlah pengetahuan tersebut untuk mendatangkan berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan yang membuat orang menjadi jauh dari Tuhan. Di ayat 13, Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan bahwa apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaranya, maka ia tidak akan lagi makan daging, supaya ia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sikap demikian patut dimiliki oleh setiap pengikut Kristus di dalam hidupnya agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pluralitas keberagaman, etnis, suku, budaya, maupun agama memang bukanlah hal yang bisa kita hindari. Kita pun tidak bisa menyalahkan akan perbedaan tersebut. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi akan adanya perbedaan tersebut? Beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, bersikap terbuka pada keberagaman.
terbuka untuk menerima mereka yang berbeda adalah kunci utama untuk menciptakan damai dalam suatu persekutuan dan bermasyarakat. Kita tidak perlu mencari-cari kelemahan atau kekurangan dari budaya atau agama tertentu, atau bahkan sampai menilai dan menghakimi. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain, dan kita hadir untuk menjadi orang, supaya kita hadir untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Tuhan menghendaki hidup kita untuk selalu menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, supaya kita dapat menunjukkan citra Allah yang terpancar lewat perbuatan dan tutur kata kita. Yang kedua, makanlah dengan ucapan syukur kepada Allah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5 dikatakan, semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi, mengucap syukurlah atas segala makanan yang telah dihidangkan dan makanlah dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Makanan yang dimakan dengan iman dan syukur dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Yang ketiga, dalam situasi seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19, ada banyak pendapat atau informasi yang bermunculan baik dari teman, tetangga, saudara, atau rekan sepelayanan, bahkan melalui postingan-postingan di media sosial. Mungkin saja akan ada pro dan kontra dalam diri kita akan terhadap informasi-informasi atau pendapat-pendapat yang bermunculan tersebut. Namun, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu selektif dalam menanggapinya. Jika ada pendapat atau informasi yang sudah teruji kebenarannya dan bersifat membangun, baiklah itu kita terima dan dapat kita bagikan bagi orang lain yang membutuhkan. Poin yang terakhir adalah selalu bergumul dan memohon hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hikmat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita akan dimampukan untuk menilai mana yang baik dan yang tidak baik atas pertolongan dari hikmat Tuhan. Kita bisa menjadi berhikmat apabila kita memiliki hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu, jalinlah relasi hubungan dengan Tuhan lewat doa dan selalu menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita dapat selalu dimampukan untuk membangun dan memelihara keberagaman yang ada dengan tetap menjaga identitas iman kita sebagai pengikut Kristus yang setia, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memiliki hati yang penuh hikmat dan kasih terhadap perbedaan serta keberagaman yang ada di antara kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan pelbagai perbedaan yang ada,
baik suku, budaya, dan tradisi, biarlah melalui perbedaan yang ada, kami boleh melihat akan kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami saling melengkapi antar sesama umat. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, baik itu di legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan Polri, serta seluruh aparat yang berada di daerah. Hikmat, kearifan, dan pimpinan yang daripada-Mu, biarlah boleh menyertai para pemimpin bangsa ini dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan. Dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk situasi global bangsa-bangsa lain di dunia terkait wabah virus COVID-19 ini. Biarlah melalui kejadian ini kami boleh lebih peduli lagi akan alam lingkungan serta menjaga kesehatan dengan lebih baik. Berdoa untuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para tim medis. Kiranya kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu boleh menyertai mereka. Dan untuk para pasien COVID-19 yang berada dalam perawatan maupun menjalani isolasi, kiranya penanganan yang tepat boleh mereka dapati, sehingga kesembuhan menjadi bahagian mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua gereja-gereja-Mu, secara khusus yang ada di Indonesia, yang saat ini sudah memulai ibadah hari Minggu secara langsung atau tatap muka. Kiranya kami boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga semuanya boleh berjalan dengan penuh hikmat. Serta bagi keluarga-keluarga yang melakukan ibadah Minggu dan ibadah keluarga di rumah masing-masing, biarlah Roh Kudus juga selalu hadir dalam setiap ibadah-ibadah kami yang kami laksanakan di rumah-rumah. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap keluarga di sektor pelayanan 1-8 GPIB Kasih Setia. Kiranya anugerah dan penyertaan-Mu boleh selalu menyertai umat-Mu. Berdoa untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja karena situasi saat ini. Juga mereka yang mengalami pergumulan dan masalah. Biarlah kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu boleh menyertai mereka. Bapa yang penyayang, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, serta mereka yang terbaring sakit karena lemah tubuh. Biarlah kesehatan kekuatan yang daripada-Mu menyertai akan saudara-saudara kami ini, agar melalui obat-obatan serta istirahat yang mereka lakukan, mereka boleh pulih dan sehat kembali. Inilah syafaat kami ya Bapa, ampuni akan dosa dan kesalahan kami, serta ajarlah kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Semua doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji dan syukur ku naikkan kepada
umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus izinkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Selamat malam.